Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang proses penyusunan rencana dan strategi yang digunakan oleh PT Pelni, perusahaan pelayaran terkemuka di Indonesia. Jenis-jenis proses penyusunan rencana dan strategi. Mari kita lihat 6 langkah penting dalam proses ini. Untuk tahapan pertama ada analisis lingkungan, yaitu PT PLN mengumpulkan data tentang kondisi eksternal dan internal dari perusahaan. Sumber informasi berasal dari laporan tahunan dan survei pelanggan untuk memahami peluang dan ancaman di pasar, seperti yang dapat kita baca pada slide berikut ini. Langkah kedua adalah menetapkan visi dan misi. Visi merupakan gambaran masa depan yang diinginkan, sementara misi menjelaskan tujuan dan alasan keberadaan perusahaan. Dan berikut merupakan visi dan misi dari perusahaan Pelni. Selanjutnya, PT Pelni menetapkan tujuan strategis berdasarkan prinsip SMART, yaitu spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu. Contohnya, perusahaan menargetkan peningkatan jumlah penumpang sebesar 20% dalam 2 tahun. Tujuan ini membantu fokus dan memberikan indikator yang jelas untuk mengukur keberhasilan. Setelah menetapkan tujuan, PT Pelni mengembangkan strategi untuk mencapainya. Ini termasuk pengembangan produk baru seperti paket wisata, peningkatan layanan melalui digitalisasi, dan strategi ekspansi bisnis untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Langkah-langkah ini meliputi analisis SWOT, penetapan prioritas strategi yang sesuai, serta implementasi dan monitoring untuk memastikan kemajuan yang berkelanjutan. Implementasi strategi dari PT Pelni. Implementasi strategi PT Pelni harus memenuhi dari kriteria pengembangan strategi, yaitu seperti analisis SWOT, penetapan prioritas, dan juga implementasi monitoring. Dalam strategi PT Pelni yang pertama yaitu implementasinya adalah dalam pengembangan produk baru. PT Pelni dapat melakukan riset pasar untuk mengidentifikasi destinasi yang diminati konsumen serta merancang paket wisata baru yang unik dan kompetitif. Contohnya menawarkan wisata keliling Nusantara dengan tema budaya, sejarah, atau wisata alam. Selanjutnya adalah peningkatan layanan melalui digitalisasi. Implementasinya adalah mengembangkan aplikasi seluler atau platform daring yang memudahkan pelanggan dalam pembelian tiket, pengecekan jadwal, dan fitur layanan pelanggan. Teknologi seperti otomatisasi pelayanan, misalnya chatbot, juga dapat diterapkan dalam pelayanan ini. Yang ketiga adalah strategi ekspansi bisnis dan penetrasi pasar. Dalam implementasi ini, pemasaran melalui platform media sosial dan menjalin kemitraan dengan agen perjalanan lokal maupun internasional untuk memperluas jaringan distribusi PT Pelni. Selain itu, PT Pelni bisa menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah untuk mempromosikan destinasi wisata di wilayah yang jarang dikunjungi oleh wisatawan.